Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fadek Dwi Septianing Tias dari kelas 5A Pendidikan Kimia dengan NIM 1813031017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tes awal praktikum biokimia dengan topik pengaruh suhu, pH, dan substrat terhadap aktivitas enzim. Ada 15 soal yang akan saya bahas di sini. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan enzim? Untuk jawabannya, enzim adalah molekul berbasis protein yang dapat mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme. Kemudian, untuk soal nomor 2, jelaskan jenis-jenis enzim. Untuk jawabannya, ada 3 jenis enzim. Yang pertama yaitu enzim hidrolase, yang kedua ada oksidase dan reduktase, dan yang ketiga ada desmolase. Enzim hidrolase ini merupakan enzim yang menguraikan suatu zat dengan pertolongan air. Hidrolase dibagi lagi menjadi 3 kelompok kecil berdasarkan substratnya. Yang pertama ada karbohidrase, yaitu enzim-enzim yang menguraikan golongan karbohidrat, misalnya amilase, maltase, sukrase, laktase, selulase, dan pektinase. Kemudian yang kedua ada esterase, yaitu enzim yang memecah golongan ester, misalnya lipase dan fosfatase. Kemudian yang ketiga ada proteinase atau protease, yaitu enzim yang menguraikan golongan protein, misalnya peptidase, gelatinase, dan renin. Untuk jenis yang kedua yaitu oksidase dan reduktase, yaitu enzim yang menolong dalam proses oksidasi dan reduksi. Enzim oksidase ini dibagi lagi menjadi dehidrogenase dan katalase. Kemudian untuk jenis yang ketiga yaitu desmolase, yaitu enzim yang memutus ikatan C dengan C, kemudian C dengan N, dan beberapa ikatan lainnya. Enzim demolase ini dibagi lagi menjadi enzim karboksilase dan transaminase. Kemudian untuk soal nomor 3, mengapa enzim disebut dengan biokatalisator? Untuk jawabannya, enzim disebut sebagai biokatalisator karena enzim memiliki peranan katalis di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi di dalam tubuh, dan enzim itu sendiri tidak mengalami perubahan pada struktur kimia selama reaksi sedang berlangsung. Kemudian untuk soal nomor 4, jelaskan dan beri contoh tentang mekanisme kerja enzim. Seperti yang kita ketahui, enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi yang lebih rendah. Sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama. Berikut merupakan contohnya. X ditambah dengan C menghasilkan XC, kemudian Y ditambah dengan XC menghasilkan XYC, XYC menghasilkan CZ, dan CZ menghasilkan C ditambah dengan Z. Kemudian, secara umum, model mekanisme kerja enzim juga ada 2. Yang pertama yaitu model kunci dan gembok, serta model yang kedua yaitu ketepatan induksi. Untuk yang pertama, pada model kunci dan gembok, dijelaskan bahwa enzim diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut dengan sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan dengan tepat dengan sisi aktif enzim. Kemudian untuk model yang kedua yaitu model ketepatan induksi, dijelaskan bahwa enzim memiliki sisi yang aktif dan juga fleksibel. Walaupun demikian, sisi tersebut memiliki pengikatan yang spesifik atau sama persis. Dengan demikian, hanya substrat yang memiliki titik pengikatan yang juga spesifik yang akan menginduksi terhadap sisi aktif dari enzim. Hal ini kemudian yang akan menghasilkan kecocokan. Kemudian untuk soal nomor 5, dalam mempelajari enzim, ada yang disebut dengan isoenzim. Jelaskan apa yang dimaksud dengan isoenzim. Untuk jawabannya, isoenzim atau yang sering juga dikenal dengan isozim adalah bentuk berbeda dari enzim yang mengkatalisis reaksi yang sama, tetapi mempunyai sifat-sifat fisik dan kinetik yang berbeda, seperti titik isoelektrik, pH optimum, afinitas substrat, atau pengaruh inhibitor. Mohon maaf untuk soal nomor 6, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang koenzim dan gugus prostetik. Untuk jawabannya, yang pertama, koenzim adalah senyawa organik yang berperan sebagai pemindah hidrogen, pemindah elektron, pemindah gugus kimia tertentu atau grup transferring. Koenzim ini juga merupakan derivat dari vitamin. Contoh dari koenzim adalah NADG. Kemudian, untuk yang kedua yaitu gugus prostetik. Gugus prostetik adalah bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi tersusun dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut dengan koenzim tadi.
Kemudian, senyawa gugus prostata ini dapat berikatan dengan kuat secara kovalen dengan apoenzim. Kemudian, untuk soal nomor 7, enzim merupakan suatu protein. Gambarkan model dari struktur enzim. Untuk jawabannya, yang pertama ada model kunci dan gembok. Ini merupakan model dari struktur model kunci dan gembok. Kemudian yang ini merupakan model ketepatan induksi. Untuk penjelasannya sama seperti soal sebelumnya. Kemudian nomor 8, apa perbedaan unit aktivitas enzim dengan aktivitas spesifik suatu enzim? Untuk jawabannya, perbedaan utama antara unit aktivitas enzim dan aktivitas spesifik adalah aktivitas enzim adalah mol substrat yang dikonversi oleh enzim per satuan waktu. Sedangkan aktivitas spesifik adalah aktivitas enzim per miligram total enzim. Lebih lanjut, unit aktivitas enzim mengukur jumlah enzim aktif yang ada dalam kondisi tertentu. Sementara aktivitas spesifik mengukur kemurnian enzim dalam suatu campuran. Kemudian untuk soal nomor 9, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Untuk jawabannya, faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim diantaranya yang pertama ada suhu, kemudian yang kedua ada pH, yang ketiga ada konsentrasi enzim, yang keempat ada konsentrasi substrat, yang kelima ada aktivator, dan yang keenam ada inhibitor. Kemudian, soal nomor 10, mengapa substrat dapat mempengaruhi kerja enzim? Untuk jawabannya, enzim tidak dapat bereaksi dengan substratnya. Bertambahnya konsentrasi substrat meningkatkan kecepatan reaksi saat jumlah enzim pada reaksi itu tetap. Tetapi, saat seluruh sisi aktif enzim sedang bekerja, sisi aktif enzim ini memiliki keterbatasan untuk memecah substrat. Ketika semua sisi aktif enzim ini sudah terpenuhi, yang dimaksud ini adalah untuk memecah substrat, aktivitasnya sudah maksimum, sehingga penambahan konsentrasi substrat tidak meningkatkan kecepatan reaksi. Kemudian, untuk soal nomor 11, mengapa pH dan suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim? Untuk jawabannya, yang pertama, dikarenakan molekul enzim umumnya merupakan protein globular, maka bentuk dan juga fungsinya dapat dipengaruhi oleh perubahan pH cairan yang ada di sekitarnya. Apabila pH berubah, akan mengakibatkan sisi aktif enzim berubah keefektifannya dalam membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian, hal tersebut dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Peningkatan suhu dapat meningkatkan laju tumbukan yang terjadi antara enzim dengan molekul substrat, sehingga dapat meningkatkan laju pembentukan kompleks enzim substrat, serta dapat meningkatkan kecepatan reaksinya. Kemudian yang kedua, dikarenakan enzim memiliki sifat yang termolabil, yang artinya aktivitas enzim selalu dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas tersebut akan terus meningkat sampai dengan batas suhu tertentu. Batas suhu dinamakan dengan suhu optimum. Ketika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Kenaikan suhu akan meningkatkan aktivitas enzim. Akan tetapi, jika suhu melebihi batas optimum, maka enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Untuk soal nomor 2, untuk soal nomor 12, mengapa konsentrasi enzim dapat mempercepat reaksi suatu enzim? Untuk jawabannya, semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Dengan kata lain, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Untuk soal nomor 13, jelaskan prinsip kerja pada percobaan ini. Untuk jawabannya, pada percobaan ini, enzim diuji pada pH tinggi atau pH optimum, pada suhu antara 25 derajat Celcius sampai dengan suhu 38 derajat Celcius, dan pada konsentrasi substrat mendekati jenuh. Pada keadaan ini, laju reaksi awal biasanya sebanding dengan konsentrasi enzim. Dengan mengetahui konsentrasi enzim yang digunakan dalam reaksi, maka akan terlihat pengaruhnya terhadap aktivitas enzim. Asai enzim secara konvensional dilakukan dengan pengukuran kecepatan terbentuknya produk atau kecepatan hilangnya substrat. Jika substrat atau produk menyerap sinar pada panjang gelombang yang spesifik, perubahan konsentrasi substrat atau produk dapat diukur melalui perubahan absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Kemudian untuk soal nomor 14, dalam percobaan ini, filtrat yang dihasilkan ditambahkan dengan 4 mili NaOH 0,5 molar. Kemudian ditambahkan dengan 1 ml reagen Folin, lalu diaduk.
dan didiamkan selama 10 menit, kemudian diukur absorbansinya dengan menggunakan spektronik 20 pada panjang gelombang 650 nanometer. Pertanyaannya, yang pertama, apa tujuan metode Anson tersebut? Kemudian yang kedua, apakah fungsi dari reagen Folin? Kemudian yang ketiga, pada panjang gelombang 650 nanometer, sebutkan kompleks yang terbentuk. Untuk jawabannya, metode Anson ini merupakan metode penentuan konsentrasi produk yang dihasilkan dari reaksi tripsin kasein dengan menggunakan spektrofotometer. Metode Anson bertujuan untuk atau agar jumlah substrat bisa diketahui saat dikatalisis oleh enzim. Penambahan NaOH pada metode ini berfungsi untuk menetralkan filtrat TCA yang bersifat asam dan ditambahkan juga dengan reagen Folin untuk memberikan warna pada saat pembacaan absorbansi pada spektrofotometer. Kemudian untuk jawaban yang kedua, fungsi dari reagen Folin ini yaitu untuk mendeteksi gugus-gugus fenolik yang terdapat pada larutan serta memberi warna pada saat pembacaan. Kemudian yang ketiga, kompleks yang terbentuk pada saat melakukan metode Anson ini yaitu terbentuknya kompleks asam amino dan reagen Folin. Kemudian untuk soal nomor 15 atau soal yang terakhir, buatlah grafik hubungan kecepatan reaksi dengan konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, pH, dan suhu yang digunakan. Untuk jawabannya, yang pertama, ini merupakan grafik hubungan antara kecepatan reaksi dengan konsentrasi substrat. Kemudian di sebelahnya, merupakan grafik hubungan kecepatan reaksi dengan konsentrasi enzim. Kemudian yang ketiga ini merupakan grafik hubungan kecepatan reaksi dengan pH. Dan yang terakhir merupakan grafik hubungan kecepatan reaksi dengan suhu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Semoga video ini dapat membantu. Akhir kata saya ucapkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.